bahwa pertandingan Indonesia melawan Argentina nanti sebetulnya tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungan apapun dari tim nasional Indonesia maupun individu-individu pemain. Itulah pressure yang kita harapkan supaya tim kita ini biasa. Terbukti di babak kedua mereka sudah mulai bisa main gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Memang secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, meski takluk 0-2 atas tim peringkat 1 sekaligus juara dunia, tim Argentina dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada hari Senin 19 Juni 2023 yang lalu, penampilan timnas Garuda kita tetap banjir pujian. Tidak hanya dari jumlah pengamat dan para supporter yang luar biasa, tidak luput Presiden Jokowi pun memberikan pujian setinggi langit kepada timnas kita. Pasalnya peringkat timnas kita memang berada pada urutan ke-149, jauh jika dibandingkan dengan timnas Argentina yang berada pada peringkat 1 dunia. Namun paling tidak timnas kita dari sisi mental sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang perlu mendapatkan pressure mental agar terbiasa menghadapi event-event internasional. Meski demikian, di tengah banjir pujian dan apresiasi, ada juga orang yang berkomentar serba nyinyir dan terkesan memang ingin mendowngrade legitimasi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Pertama, dia menuding bahwa Erick Thohir punya kepentingan untuk pencitraan demi kepentingan politik menjelang Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, Erick Thohir katanya juga mendapatkan cuan atau keuntungan yang sangat banyak di balik kehadiran timnas Argentina. Lalu yang ketiga yang lebih ngeri menurut dia bahwa laga timnas melawan tim Argentina sama sekali tidak ada manfaatnya baik buat PSSI maupun individu pemain. Pertandingan Indonesia melawan Argentina menurut saya ada 3 poin prediksi saya. Yang pertama, pencitraan Erick Thohir ingin dilamar dari partai manapun maupun koalisi manapun sangat diuntungkan karena Argentina yang didatangkan adalah juara dunia tahun 2022. Yang kedua, soal bisnis mendatangkan Argentina. Itu suka nggak suka sangat menguntungkan dan menggiurkan. Bohong kalau Erick Thohir tidak untung, walaupun itu bukan duitnya PSSI. Nah yang ketiga, yang sangat menyedihkan bahwa pertandingan Indonesia melawan Argentina nanti sebetulnya tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungan apapun dari tim nasional Indonesia maupun individu-individu pemain. Kalau kita boleh jujur, memang kan kualitas mereka jauh di atas kita. Kita bisa lihat 30 menit pertama, ya kita nggak bisa main lah. Semua pemain grogi. Mau pemain junior, senior, semua grogi. Yang sudah berpengalaman di Eropa pun grogi. Ya memang itulah pressure yang kita harapkan. Supaya tim kita ini biasa. Terbukti di babak kedua mereka sudah mulai bisa main gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Memang secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Dan kalau kita bilang kita kalah 2-0, ini sebuah prestasi karena Australia pun kalah 2-0 yang rankingnya jauh di atas kita. Sangat bagus. Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bola Indonesia. Sering ditandingkan dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita, kayak kemarin dengan Palestina, ranking berapa? 93.
kita bisa menahan 0-0. Kemudian ini dengan Argentina, sekali lagi ranking pertama, kita 149, masih hanya kebobolan 2 luar biasa. Artinya ini sebagai sebuah pengalaman besar bagi para pemain, karena kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi, mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa, bisa mengimbangi sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut saya orang ini sepertinya termasuk orang yang sakit hati dan punya interest pribadi dengan Erick Thohir. Mungkin pernah bermasalah, pernah dikecewakan, atau mungkin ada faktor lain, saya sendiri tidak tahu. Terlepas apapun tendensi dan motifnya, saya pikir orang ini sudah terlalu berlebihan, terkesan sirik, dan tidak ingin melihat tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini maju dan berkembang. Kalau kita lihat rangkaian peristiwa usai timnas Garuda kita sukses meraih emas dalam event SEA Games beberapa waktu yang lalu dengan menaklukkan tim Thailand yang menjadi musuh buyutan kita dengan skor telak 5-2 setelah 32 tahun lamanya kita paceklik prestasi, diakui atau tidak ada peran besar Erick Thohir di balik drama pertandingan itu. Tak hanya sebatas itu, demi kemajuan PSSI, Erick Thohir pun sudah merancang agenda untuk mendatangkan timnas Argentina sebagai juara dunia dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno begitu timnas Garuda kita berhasil menumbangkan Thailand. Semula memang banyak kalangan yang meragukan atau bahkan tidak percaya atas rencana Erick Thohir. Pasalnya memang tidak mudah dan harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk bisa mendatangkan tim juara dunia. Kabarnya biaya untuk mendatangkan tim juara dunia, dalam hal ini Argentina, konon bisa mencapai kisaran sekitar 5 juta US dollar atau sekitar 74 miliar rupiah. Namun toh Erick Thohir tetap jalan terus dan baru angkat bicara setelah mendapatkan surat persetujuan dari FIFA tentang kepastian kehadiran tim Argentina dalam laga FIFA Matchday, dan akhirnya Erick Thohir pun mampu melunasi janjinya. Sukses seperti itu tidak seharusnya dicurigai lantas melontarkan nyinyiran yang terkesan sangat tendensius. Sukses menghadirkan timnas Argentina saja komentarnya sudah somplak seperti itu. Apalagi kalau sampai Erick Thohir gagal memenuhi janjinya. Orang macam beginilah yang mungkin menurut saya bisa menjadi benalu bagi kemajuan sepak bola tanah air. Bukannya memberikan apresiasi, dorongan, motivasi, syukur-syukur bisa memberikan sumbangsih, saran dan rekomendasi buat kemajuan timnas kita. Lah kok malah jadi tukang nyinyir level dewa dan serba curiga semacam itu. Seandainya dia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin PSSI, apa iya dia bisa lebih sukses dan hebat melebihi Erick Thohir? Repotnya lagi, si tukang nyinyir tadi juga mengait-ngaitkannya dengan soal politik. Apa selama ini memang Erick Thohir mengesankan dirinya sebagai sosok yang sangat ambisius untuk menjadi Cawapres 2024? Lantas si tukang nyinyir juga mengungkit soal komersialisasi sepak bola. Saya pikir era industrialisasi sudah begitu terbuka di berbagai belahan dunia. Tidak hanya Indonesia untuk melakukan industrialisasi sepak bola. Toh kalau ada keuntungan finansial atau cuan, hal itu juga lumrah terjadi. Lah kok dengan nada pongah si tukang nyinyir malah bilang kalau kehadiran timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday sama sekali juga tidak ada manfaatnya buat PSSI dan individu pemain. Logika miring seperti apa ini? Saya pikir logika sesat seperti ini hanya muncul di kepala orang-orang yang memang memiliki sentimen kebencian tertentu. Apa yang dia lontarkan bukan lagi sebuah kritik, melainkan sebuah tuduhan yang tidak dilandasi basis data. Dan bisa saja ia memang sengaja untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Erick Thohir. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.